Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kuku Papa. Saya Muhammad Fajar dengan NIM 2243043 ingin menjelaskan tentang data cube. Ada poin pembahasannya. Pertama, pengertian data cube, kedua, struktur data cube, ketiga, pentingnya data cube dalam OLAP, keempat, operasi data cube, kelima, studi kasus, keenam, keuntungan dan keterbatasan data cube teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian data cube. Data cube adalah representasi data dalam format multidimensi yang memungkinkan analisis dari berbagai perspektif. Data cube adalah cara untuk menyusun dan menyimpan data dalam format multidimensi, memudahkan kita menganalisis informasi dari berbagai sudut pandang sekaligus. Terus ada konsep dasar, data dikelompokkan ke dalam dimensi-dimensi tertentu untuk mendukung analisis. Contohnya penjualan berdasarkan waktu, produk, dan wilayah. Dalam data cube, data itu dibagi dalam dimensi yang relevan. Misalnya bisa mengelompokkan data berdasarkan dimensi, waktu, produk, dan wilayah. Penggunaannya digunakan dalam sistem OLAP, Online Analytical Processing, untuk mempermudah eksplorasi data. Perkenalkan, nama saya Alvin Cornelius Lee dengan NIM 2243021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang data cube. Yaitu ada poin kedua, struktur data cube. Struktur data cube adalah cara untuk mengatur data agar bisa lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Data cube memiliki bentuk kubus dan memiliki 3 sisi utama, yaitu yang pertama adalah dimensi. Dimensi adalah kategori untuk melihat data. Contohnya seperti dimensi waktu, yaitu ada tahun, bulan, dan juga hari. Kemudian ada dimensi produk, ada nama produk, dan juga jenis produk. Kemudian ada dimensi wilayah, seperti negara, provinsi, dan juga kota. Gunanya dimensi ini untuk menjawab beberapa pertanyaan, seperti berapa penjualan yang terjual pada bulan ini. Kemudian ada hierarki dimensi, adalah dimensi yang dalam tingkatan dimensi lebih tinggi, yaitu untuk melihat data yang lebih umum ke data yang lebih rinci. Contohnya seperti dimensi waktu, yaitu data tahun, yaitu yang lebih luas, lebih umum, kemudian ke data bulan lebih rinci, dan ke data hari. Kemudian data wilayah, yaitu dari provinsi ke negara, kemudian kota. Kemudian ada fakta dan nilai dalam cube. Fakta adalah angka yang ada di dalam data, dan juga nilai adalah angka spesifik yang ada di dalam fakta. Contohnya untuk menjawab pertanyaan seperti berapa penjualan yang terjadi di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ali Yudani dengan NIM 2243046. Nah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai data cube. Poin selanjutnya adalah pentingnya data cube. Nah, kenapa sih data cube itu penting? Karena kita bisa melihat di sini peran dari data cube itu mendukung analisis cepat melalui operasi multidimensi. Jadi setiap analisisnya itu dari setiap operasinya melakukan analisis di setiap multidimensinya. Selanjutnya ada operasi utama, kita bisa lihat di sini ada slicing, yaitu dengan memilih subset data berdasarkan satu dimensi tertentu. Selanjutnya ada dicing, yang mana dari dimensi tertentu kita membuat subset data gitu. Terus ada drill down and roll up. Jadi di sini kita dari dimensi hierarki kita menyusuri untuk melihat detail drill down atau detailnya dan gambarannya, yaitu roll up. Perkenalkan, nama saya Dapa Rizky dengan NIM 2243050. Di sini saya akan melanjutkan materi data cube. Poin keempat ada operasi data cube. Di dalam operasi data cube itu adalah agregasi data, pivoting, slicing dan dicing, dan drill down dan roll up. Yang pertama ada agregasi data. Agregasi data itu sendiri adalah menghitung data supaya lebih ringkas. Kita cari total rata-rata atau jumlah dari suatu data. Contohnya, jika kita punya penjualan data barang per hari, kalau ingin tahu penjualan data dalam sebulan, tinggal kita jumlahkan penjualan di harian itu di bulan itu.
Lanjut kedua ada pivoting. Pivoting itu sendiri mengubah cara kita melihat data dengan merotasi dimensi. Lanjut ketiga ada slicing dan dicing. Slicing itu sendiri adalah sebagian data dengan memfilter dimensi tertentu. Misalnya kita punya cabang toko tapi cuma mau lihat data di cabang satu saja. Misalnya cabang saya ada di Jakarta, saya ingin melihat cabang itu saja. Dicing itu sendiri saya melihat data dari berbagai sudut dengan subset lebih kecil. Misalnya saya punya cabang di Jakarta, tapi saya bisa kelompokkan lagi berdasarkan jenis barang. Misalnya saya hanya mau melihat yang saya hanya jual adalah elektronik. Lanjut keempat ada drill down dan roll up. Drill down itu sendiri melihat data lebih detail. Contohnya penjualan data dari penjualan seluruh Indonesia saya pecah jadi data per kota lalu per kecamatan. Roll up itu sendiri lebih umum. Contohnya data dari per kecamatan saya gabungkan jadi data tingkat kota lalu provinsi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ramadan dengan NIM 2243045. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang data cube, yaitu bagian studi kasus. Salah satu contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan retail besar menggunakan data cube untuk menganalisis pola penjualan. Dimensi yang dianalisis ini meliputi produk, waktu, dan wilayah. Contoh dimensi produk itu misalkan produk apa saja yang mereka jual, waktunya itu tentang penjualan hari, bulan, tahun, wilayahnya ya tempat produk-produk mereka dijual. Hasilnya adalah dengan operasi drill down, perusahaan dapat mengidentifikasi produk dengan penjualan terendah di setiap wilayah. Jadi operasi drill down ini contohnya adalah ketika sebuah perusahaan mempunyai data penjualan nasional, skalanya nasional, perusahaan akan memperkecil fokusnya ke sebuah kota tertentu misalnya. Kemudian dari kota tertentu dikecilkan lagi fokusnya misalkan ke toko tertentu. Setelah dari toko tertentu sampai akhirnya perusahaan bisa melihat produk apa yang memiliki kinerja yang buruk. Selanjutnya adalah operasi slicing, di mana memungkinkan tim manajemen untuk fokus pada periode waktu tertentu seperti promosi akhir tahun dan mengevaluasi keberhasilannya. Jadi operasi slicing ini singkatnya adalah tim manajemen mengevaluasi seberapa efektif sih promo yang mereka lakukan. Misalkan dari melihat apakah dari data penjualan di bulan Desember meningkat jumlah penjualannya dibandingkan dengan data penjualan dari bulan-bulan lain. Terakhir ada metode roll up, di mana mereka menyederhanakan data menjadi laporan kuartalan untuk kebutuhan strategi bisnis. Singkatnya, dalam data cube, metode roll up ini ketika sebuah perusahaan mempunyai data harian dan data bulanan, data ini akan diringkas atau digabung untuk menyederhanakan data dengan tujuan kebutuhan strategi bisnis. Keuntungannya bisa dibaca sendiri, yaitu proses ini meningkatkan efisiensi strategi pemasaran dan mengurangi adanya kelebihan stok. Selanjutnya, keuntungan dan keterbatasan data dari cube teknologi. Keuntungannya adalah memungkinkan analisis data yang cepat dan efisien, mendukung keputusan berbasis data dengan cara yang intuitif, fleksibilitas untuk melihat data dari berbagai perspektif. Jadi intinya keuntungan menggunakan data cube ini adalah yang pasti karena kita bisa menganalisa dari berbagai dimensi ya, kita akan lebih efisien tentunya dan lebih cepat, serta ini mendukung keputusan kita agar mendapatkan keputusan dari berbagai cara yang intuisif. Keterbatasan dari data cube sendiri ini membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar, pemeliharaan hierarki yang kompleks, dan performa bisa saja menurun pada dataset yang sangat besar. Jadi keterbatasannya itu intinya data cube ini akan memakan banyak sekali biaya karena membutuhkan kapasitas yang besar tadi. Jadi kita perlu invest untuk kapasitas yang lebih besar, serta pemeliharaannya, maintenance-nya yang kompleks, sehingga membutuhkan cost yang lebih untuk pemeliharaannya saja. Sekian presentasi tentang data cube kelompok FUVAVA. Terima kasih.